Sejak tahun 2000, Indonesia kehilangan lebih dari 700.000 hektar hutan akibat tambang, itu setara 10 kali luas DKI Jakarta. Tambang-tambang nikel, emas, dan batubara nggak cuma merusak hutan, tapi juga mencemari sungai, laut, dan tanah. Di Teluk Buyat, warga kena penyakit kulit dan kanker. Di Kalimantan, biaya pemulihan lahan rusak tembus 29 triliun rupiah. Sementara, keuntungan dari sektor tambang per tahun bisa capai 2.000 triliun rupiah. Tapi sayangnya, banyak untung itu justru lari ke luar negeri atau ke segelintir elit. Jadi, pertanyaannya, siapa yang benar-benar untung dari tambang ini? Rakyat, atau hanya para pemilik modal? Indonesia sangatlah kaya emas, nikel, batu bara, tembaga, semua ada. Bahkan cadangan nikel kita terbesar di dunia. Tapi lucunya, kenapa daerah tambang justru banyak yang miskin? Infrastruktur jelek, air tercemar, warga sakit, dan konflik lahan di mana-mana. Ambil saja contoh Freeport di Papua. Tiap hari buang 200.000 ton limbah ke sungai tapi warga sekitar hidup susah. Lalu Morowali sebagai jantung tambang nikel dunia. Investasi miliaran dolar masuk, tapi gaji buruh lokal lebih kecil dari pekerja asing dan polusi makin parah. Pertanyaannya, tambang ini buat siapa? Negara memang dapat triliunan, tapi ongkos sosial dan kerusakan lingkungannya jauh lebih mahal. Mirisnya, banyak hasil tambang kita malah diekspor mentah-mentah dan yang kaya justru pabrik luar negeri. Jadi, saat kita bilang, Indonesia kaya, jangan lupa tanyakan juga, siapa yang sebenarnya menikmati kekayaan itu. Kita sering mendengar tambang itu membawa berkah, dan membuka lapangan kerja untuk rakyat. Tapi kenyataannya nggak sesederhana itu. Di banyak daerah tambang, warga lokal justru cuma kebagian kerja kasar, sementara posisi teknis atau manajerial sering diisi oleh orang luar, bahkan asing. Alasannya, katanya SDM lokal belum profesional, tapi masalahnya, siapa yang punya akses ke pendidikan dan pelatihan? Warga sekitar tambang sering tidak disiapkan sejak awal. Akibatnya, tambang jalan, tapi masyarakatnya cuma jadi penonton di kampung sendiri. Di Morowali misalnya, ada ribuan tenaga kerja asing yang kerja di smelter, gaji mereka bisa 3-5 kali lipat dari buruh lokal, padahal kerja di tempat yang sama, sementara warga lokal masih berjuang dengan upah murah dan risiko kesehatan tinggi. Ini bukan soal siapa yang pintar, tapi siapa yang diberi kesempatan. Sayangnya, tambang sering dimasukkan dulu, baru mikirin rakyat belakangan. Akhirnya, yang hidup di atas tambang tetap miskin dan disuruh bersyukur, tapi gak pernah benar-benar dilibatkan. Jadi kalau tambang disebut bawa lapangan kerja, kita wajib bertanya balik, kerja untuk siapa, dan layaknya seperti apa?